Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perjumpaan kita di Orasi Kopimu, obrolan singkat seputar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat. Masih bersama saya M. Zidan Ardana selaku host dalam perjumpaan kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Provinsi Lampung, yaitu Bapak Hermansyah. Siap. Selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Beliau ini memiliki track record atau pengalaman di kepemiluan yang sudah cukup banyak, Pak. Ya. Nah, sebelumnya izin Pak memanggilnya Pak Kadif, Pak. Ya, boleh. Bang Herman, Bang Pak Kadif, Herman, boleh. Pak Kadif, Pak. Ya. Memiliki track record pengalaman di kepemiluan yang cukup banyak. Antara lain beliau pernah mengemban amanah sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Prengsewu, kemudian mengemban amanah juga sebagai anggota Bawaslu Provinsi Lampung periode 2018 sampai 2023. Kemudian saat ini diamanahkan sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Mungkin langsung saja ke pertanyaan, Iya, Pak Adif, izin. siap. Sebagai seseorang yang concern pada bidang hukum dan sudah lama memiliki track record pengalaman di bidang kepemiluan dan demokrasi, pengalaman apa yang paling berkesan atau cerita-cerita apa yang sudah Pak Kadif alami selama menggeluti di dunia kepemiluan dan demokrasi begitu, Pak? Ya. Silakan, Pak Kadif. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa hadir di podcast Orasi Kopimu di KPU Kabupaten Lampung Barat. Senang bisa bersama host Adinda Zidan dalam rangka Orasi Kopimu. Jadi seperti yang disampaikan, memang pilihan saya selesai kuliah adalah memang terjun ke dunia politik dalam hari ini, karena background saya memang hukum, background lawyer juga, saya di Pradi juga, terus mengabdi pertama di komisioner itu di KPU Prengsewu 2010 ya, 2010, 2014, 2019, cuman di pertengahan 2018 saya menyeberang, dalam artian mencoba keperuntungan di Bawaslu Provinsi. Alhamdulillah terpilih dan sampai di 2023 jeda setahun masuk menjadi anggota KPU Provinsi. Takdir mengarahkan saya kembali kepada penyelenggara teknis. Setelah dari penyelenggara teknis ke pengawasan, kembali lagi ke teknis gitu. Bicara pengalaman sih banyak sekali ya. Pengalaman itu kalau bicara di KPU kan kita ini kepekerjaan harus teknis, itu harus detail gitu. Harus apa yang dinormakan di undang-undang dan PKPU berikut turunannya itu harus kita laksanakan tanpa tafsir gitu. Karena memang kita itu pelaksana undang-undang dan peraturan undang-undang. Ya, yang tantangan sih ya biasalah, bagaimana karena ini proses demokrasi yang bergeliat dan ini transisi, mungkin ada hal-hal tantangan yang besar, misalnya kesiapan sumber daya aparatur gitu kan. Masyarakat itu masih di era 2010 itu kan era-era di pilkada yang kedua, karena pilkada dimulai kan 2005 ya. 2005 baru di 2010. Kenapa di Prengsewu 2011? Karena daerah DOP dia mekar di tahun 2010 dari Tanggamus itu di 2010. Itu sebenarnya tantangannya kalau persoalan dinamika misalnya tentang pencalonan itu yang paling seru kan. Rekapitulasi dan penetapan calon itu dinamikanya biasalah. Dalam artian suhu naik atau panas tinggi itu udah ada biasa. Begitu juga Bawaslu ya. Bawaslu tantangannya karena Bawaslu itu kan punya kewenangan yang besar. Pengalaman yang paling membekas itu ketika pilkada 2020, sidang terstruktur, sistematis dan masif. Saya selaku majelis ya, hakimnya juga di pilkada kota Bandar Lampung, itu merupakan pengalaman yang luar biasa gitu di Bawaslu ini. Sebenarnya kan tidak ada yang
berbeda dari dua lembaga ini karena tripartit dari undang-undang itu, KPU, Bawaslu dan DKPP itu satu kesatuan bagaimana menjaga demokrasi ini akan berjalan dengan baik sesuai undang-undang itu. Adinda Jinan gitu. Mensukseskan Iya. berjalannya pemilu. Iya, betul. Baik. Sejalan dengan itu, Pak Kadif izin, apa saja sih tugas-tugas divisi hukum dan pengawasan pada saat sebelum tahapan, saat tahapan, dan pasca tahapan Iya. dalam pemilihan dan pemilu? Ya sebenarnya sederhananya divisi hukum ini kan apa ya, menjadi pengawal ya, bagaimana semua tahapan ini berjalan dengan sesuai dengan prosedur, memastikan undang-undang dalam pelaksanaan di teknis. Kenapa divisi hukum itu dekat dengan teknis penyelenggara, divisinya itu kayak teknis dan hukum itu satu. Kalau dulu sebelum KPU begitu berkembang, saya dulu memang divisi hukum. Divisi hukum itu tugasnya dulu itu kan pencalonan, teknis-teknis hari ini pencalonan, kampanye, debat itu semuanya divisi hukum yang kelola. Sekarang kan ada divisi teknis gitu, ada pengembangan gitu kan. Semua itu dihukum. Karena kenapa semuanya hukum? Karena memastikan apa yang dinormakan di undang-undang dan PKPU itu harus guidance-nya harus dikawal gitu. Harus dikawal ketepatan, karena seperti sampai tadi kan kita tidak bisa menafsirkan terus memastikan jalannya tahapan sesuai dengan dari awal, misalnya dari pencalonan ini sesuai nggak dengan undang-undang, itu dikawal, di guidance, dijadiin, dikawal ketat. Terus pada saat tahapan ada persoalan misalnya. Persoalan itu tugas divisi hukum, adakah kajian, adakah persoalannya berkaitan dengan teknis, misalnya ada yang tidak dinormalkan, bagaimana hukum mengkaji itu yang tidak keluar dari norma, itu dilakukan misalnya menghadapi sengketa proses. Kalau ada proses, kita ada sengketa proses kewenangan Bawaslu. Itu kan pasti divisi hukum nih yang akan menuntaskan. Apakah dia akan ikut bersidang di Bawaslu atau sampai ke mungkin di administrasinya ke PT Tun atau segala macam, itu kewenangan semua di Bawaslu. Nah, pada selesai tahapan tugas beratnya divisi hukum itu adalah bagaimana hasil ini dipertahankan gitu. Karena kan setiap dari pemilu, pilkada itu kan residunya pasti ada yang namanya sengketa hasil, itu kan merupakan kewenangan. Kalau proses di Bawaslu, hasil itu ada di MK, belum yang lain gitu. Dan itu panjang. Jadi yang namanya divisi hukum itu kerja di awal, tengah-tengah dan akhir. Full. Dia ikut mengerjakan. Karena residu di akhir itu sampai hari ini. Bayangkan aja seperti saya sampaikan di podcast di Zoom tadi dengan Jawa Tengah. Bagaimana sampai hari ini masih ada sengketa masalah hasil tentang pemilu 2024 di Lampung Selatan gitu kan. Baru ketahuan ada yang menggunakan yang namanya digugat dan tergugatnya itu adalah KPU Lampung Selatan berkaitan dengan penetapan calon dan penetapan terpilihnya salah satu calon anggota DPR dari Partai PDIP. Sampai hari ini bersidangnya akan dilanjutkan di tanggal 4 November. Nah, begitulah hukum. Hukum itu kerja di awal, di tengah dan di akhir. Itu kerjanya. Begitu. Dan melakukan itu sesuai dengan peraturan perundangan dan betul. prosedur yang berlaku. Prosedur yang berlaku, betul. Memastikan itu. Untuk non tahapannya sendiri, divisi hukum ada yang namanya SPIP, Pak Kadif ya. Nah, itulah terkait SPIP itu seperti apa, Pak Kadif? Non tahapan ini justru lebih kewenangan sistem pengendalian pemerintah, instansi pemerintah itu ada di divisi hukum yang mengatur atau melaporkan sederhananya bagaimana kerja-kerja pemerintahan di KPU ini secara kelembagaan sesuai dengan tujuan SPIP baik di 60 maupun di 85 itu kan bagaimana berjalannya pemerintahan yang efektif, efisien gitu kan. Bagaimana memiliki laporan keuangan yang handal. Bagaimana mempertanggungjawabkan mengamankan aset BUMN. Yang ketiga, bagaimana semua prosedur peraturan undang-undang itu berjalan dengan baik. 4 itu fungsi SPIP itu, dan itu ada di hukum dan tidak berhenti karena SPIP itu bekerja rutin per bulan.
di pleno, apalagi di provinsi, di kabupaten gue juga dilaporkan di setiap pleno mingguan. Di provinsi kan ada laporan pleno mingguannya tiap hari Senin, dan khusus di minggu kedua itu kami akan membahas SPIP dari semua divisi, bagaimana pengelolaan pemerintahan itu yang sebagaimana juga kita ketahui, kita sudah diperintahkan oleh KPU RI untuk mendengungkan, mengegungkan zona integritas. Nah, ini masih dalam tahap kancahan kita. Itulah fungsi hukum gitu ya. Divisi hukum sampai hari ini ya, dalam bahasa kasarnya tidak libur, memang tidak kelihatan, tetapi dapur pelaksanaan, dapur rodanya pemerintahan itu harus terkontrol, terakuntabel, dan dipertanggungjawabkan oleh hukum yang mengelola sampai ke RI, dari kabupaten, provinsi sampai ke RI. Itu bukan persoalan bahwa dia harus mendapat peringkat, tapi bagaimana seperti sebelum saya sampaikan, kita bekerja dengan profesional sebaik-baik mungkin, bahwa kita punya amanah untuk membuat KPU ini dari hari ke hari lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, dan lebih mandiri lagi dalam menjalankan pemerintahan. Begitu. Jadi supaya menjalankan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien ya. Kemudian apa Pak Kadif yang harapannya yang harus ditingkatkan dalam pengendalian SPIP ini, harapan dan apa yang harus ditingkatkan dalam SPIP? Kalau bicara bagaimana meningkatkan kualitas kita mengelola pemerintahan ini, sebenarnya pertama itu komitmen ya. Komitmen dan etika kita, integritas kita punya komitmen untuk bekerja sebaik mungkin. Bukan karena persoalan bahwa kita akan mendapatkan nilai SPIP terbaik, tetapi bagaimana 4 item target itu kita jalankan betul-betul dengan kesadaran. Betul-betul bagaimana sebenarnya kita menjalankan misalnya roda pemerintahan ini efektif, efisien, tidak boros, tidak korupsi, tidak korupsi waktu, mungkin korupsi uang segala macam. Biar dia lebih efektif dan efisien, itu merupakan kesadaran. Kalau bisa merupakan habit gitu, menjadi habit, menjadi kebiasaan kita. Tepat waktu, kartu kendali pegawaian itu bukan hanya persoalan absensi, tetapi kan persoalan bagaimana tanggung jawab kita sudah diamanahkan oleh negara ini untuk mengabdi kepada KPU khususnya Lampung Barat nih, provinsi ya. Laksanakan dengan sebaik mungkin, bukan karena prestasi, tapi karena komitmen untuk memajukan, untuk meningkatkan, dan untuk mempertanggungjawabkan misalnya keuangannya. Apalagi kita akan menuju ZI. ZI itu kan takjiknya kan wilayah bebas korupsi. Itu poin pertamanya. Korupsi kan bukan hanya proses uang aja, korupsi waktu mungkin ya, segala macam kebijakan, dan itu coba dihindari dengan yang namanya zona integritas yang coba kita dengungkan, begitu. Itu harapan saya. Kemudian kita bicara lebih jauh ke depannya, Pak Kadif, apa yang ini Pak Kadif menjadi titik concern Komisi Pemilihan Umum agar pelaksanaan pemilu itu berjalan sesuai prosedural dan meminimalisir terjadinya perselisihan hasil pemilu, Pak Kadif. Oh ya. Silakan. Dari pemilu ke pemilu kan kita mengalami yang namanya perubahan regulasi. Kita tidak bisa berandai-andai ke depan bagaimana. Sebagaimana yang kita pahami, MK telah memutuskan di 135. 135 itu poin besarnya bahwa pemilu itu dibagi dua, pemilu nasional yaitu memilih presiden, DPR, dan DPD. Pemilu daerah itu memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, dan bupati. Itu norm di secara garis besar isi 135. Dalam hal ini pembuat undang-undang adalah pemerintah dan DPR. Ini kita belum lihat kelompok masyarakat dan peduli demokrasi sedang mendorong ini bagaimana konsep menata dan membuat pemilu ini lebih baik dari penyelenggaraannya, dan yang pasti itu berangkat dari rule of the game, undang-undang. Ketika kita memandang 135 berarti undang-undang itu harus berubah gitu. Dan itu bukan kewenangan kita hanya menunggu. Esensinya banyaknya bolong-bolong dalam pelaksanaan
pilkada dan pemilu ini karena banyak hal yang belum bisa diakomodasi oleh undang-undang maupun PKPU. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa menafsirkan itu. Apa yang dinormakan di breakdown dalam PKPU dan surat keputusan atau SE, surat edaran, dan tidak boleh keluar dari apa yang diundangkan, bahwa itu udah teori hukumnya begitu. Nah, ini yang pembelajaran dari pemilu 2014, 19 dan yang terbaru 2024 ini bolong-bolongnya di mana? Misalnya persoalan kalau pilkada kemarin di Pesawaran tentang keabsahan ijazah itu penting. Bagaimana kewenangan KPU ini lebih diperluas dalam artian mungkin secara pribadi misalnya. KPU itu diberikan kewenangan bukan secara administrasi aja, misalnya ketika bukan hanya proses pendaftaran, daftar calon sementara, daftar calon sementara perbaikan, terus daftar calon tetap. Oke, lolos secara administrasi, tidak ada pengaduan dari masyarakat, atau ketika ada uji publik ternyata tidak ada yang melaporkan ini. Tetapi ketika hari ini udah dilantik, udah hampir 1 tahun menjadi DPR, baru digugat bahwa dia menggunakan paket C yang palsu gitu, dan itu dibuktikan. Nah, kemungkinan bolong-bolong ini yang harus diperbaiki. Salah satu caranya mungkin ada kewenangan ketika calon terpilih itu ada verifikasi ulang, mungkin baik administrasi maupun faktual. Ketika ada masyarakat, oh ini dipastikan lagi gitu. Bukannya hanya administrasi, mungkin mendatangkan sekolahnya, benar nggak ini pernah sekolah gitu. Hari ini kan hanya batas administrasi yang resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Batas itu tidak ada kewenangan lebih. Misal Dinas Pendidikan sudah menyatakan ini benar, sudah selesai. Kebenarannya padahal itu kebenaran yang nisbi gitu, tidak sebenarnya, ternyata sekolahnya tidak tahu atau segala macam. Hal-hal itu yang perlu agar pemilu kita lebih baik. Dan yang poin tidak kalah penting adalah ya upgrade kapasitas dan SDM KPU ini, baik di komisionernya maupun jajaran sekretariat. Kesempatannya di sini seperti tadi ada dialog atau diskusi tentang bedah regulasi dan kepemilu undang-undang di KPU Lampung Barat, itu tren bisa dibuat per bulan. Ini tentang PKPU berapa, tentang keputusan berapa, coba kita satukan frame pemahaman biar jangan sampai, karena saya divisi hukum tentang kalau hukum harus mengetahui semua. Saya divisi teknis ya teknis aja, di Parmas nggak saya ikut sentuh atau tidak pelajari, Datin tidak saya ketahui, saya hanya concern di sini. Itu dengan bedah regulasi itu sama-sama satu frekuensi, sama-sama paham, karena ini memang kerja-kerja bersama. Ini kan hanya persoalan leading sektor. Ketika di hukum ya saya jadi imamnya, ada yang lain ikut, tapi kepemahamannya itu udah sama gitu, Adinda Jidan. Jadi setiap ada keputusan baru atau PKPU baru dibedah regulasi. Dibedah regulasi itu bagus. Kapasitas SDM, Adif ya. Ya, kayak begitu. Kemudian untuk yang terakhir Pak Kadif, pesan-pesan buat penyelenggara pemilu dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum seprovinsi Lampung, kabupaten kota seprovinsi Lampung, Pak Kadif. Pesannya sebenarnya tidak banyak ya. Di tengah efisiensi ini kan kita harus punya kreativitas gitu. Kreativitas dalam artian kerja-kerja itu tidak melulu persoalan mau kegiatan nggak ada uang gitu. Tapi ada hal yang mungkin lebih banyak diskusi, lebih banyak buka kamar-kamar Zoom tentang tema-tema yang lain. Terus pada non tahapan itu ya jelas upgrade kapasitasnya di sini gitu. Dan mencoba membangun kebersamaan, terus menumbuh kembangkan bahwa tanggung jawab kita secara moral dan sebagai makhluk beragama, kita mempertanggungjawabkan amanah ini kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang pasti penting. Peluangnya di non tahapan itu upgrade kapasitas dalam sisi semua regulasi. Persoalan pemilunya bagaimana nanti ya kita tunggu aja. Dalam arti tidak ada yang baru sebenarnya dari pemilu ke pemilu. Hanya perbedaan sedikit aja dari teknis-teknis penyelenggaraan, penyesuaian teknologi informasi yang sering terjadi. Tapi secara garis besar bagaimana memilih kotak surat suara dan segala macam itu sama. Esensinya begitu, menjaga kebersamaan, upgrade kapasitas menuju pemilu atau pilkada di 2029 atau 2032 sebagaimana amanah MK di 135 begitu. Ya, mungkin setelah apa yang disampaikan oleh Pak Hermansyah selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, yang dapat kita ambil yaitu
Divisi Hukum dan Pengawasan selalu mengawasi berjalannya pemilu dan pemilihan agar sesuai dengan prosedural dan peraturan perundang-undangan. Kemudian Divisi Hukum dan Pengawasan selalu mengawasi jalannya sistem pemerintahan agar akuntabel, efektif, dan efisien. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di podcast pada kali ini. Siap. Saya Zidan selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.